97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang sih ya. Selamat siang Indonesia, apa kabar? Di Indo banget ada Tommy Hernaman yang menemani kamu. Dan sekarang di hari Rabu ini spesial karena sudah ada Anggis Devaki. Selamat datang Anggis. Hai. Halo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, kakak apa kabar? Sehat juga Anggis. Seneng sekali ya. By the way, selamat untuk rilisnya Devaki di akhir September kemarin. Terima kasih banyak. Lagu-lagunya keren banget sih. Thank you. Full galau ya. Galau banget. Galau ya. Jadi kalau ngomongin Anggis ini kita emang nggak bisa menjauhkan dari kata galau. Karena deskripsi lagu-lagunya itu memang ya gitu ya, ada kisah sedihnya. Tapi di album ini ada yang menyenangkan juga kan. Iya, Di satu lagu doang tapi Menua Menua Bersama. Yeay. Oke. Dari Anggis yang berangkat Indonesian Idol, terus akhirnya merilis single-single yang akhirnya banyak banget responnya, bagus banget. Bahkan ada yang dibikin JJ di TikTok tuh. Yes. Seolah ku Tak pernah ada di hatimu. itu gede banget sih ya. Sampai Aduh, berjuta-juta orang yang syukurlah cover ya. Itu menyangka nggak sih perjalanan lo udah sampai di titik ini gitu kan? Memang sebelumnya kan udah sempat bikin lagu juga, bikin album kan ya. Tapi ketika Idol ini rasanya kayak makin moncer gitu secara karir. Sebenarnya nggak nyangka sih. Dan aku lebih ke bersyukur banget sih. Kayak sekarang tuh bukan proses yang mudah gitu. Aku sebenarnya udah nyanyi tuh dari kecil gitu. Aku udah punya album dari 2015, album Bali, berbahasa Bali. Jadi kayak perjalanan sampai sini tuh nggak mudah gitu. Jadi aku sangat bersyukur ya apa yang telah aku lalui sih prosesnya. Oke. Jadi dijalani dengan rasa syukur dan ternyata bahkan ya fotonya udah terpampang di Times Square New York sih. Woman Equal Spotify. Wow. Benar sekali. Oh my god. Iya. Sangat bersyukur banget sih. Thank you Spotify. Keren ya. Tadi gue juga ngecek kan di Spotify, sekarang monthly listenersnya udah 3 juta pendengar. Iya, 3 juta. Wah. Aduh merinding sih. Merinding gak sih? Maksudnya dari yang dulu kayaknya ya maksudnya belajar nyanyi biasa ya kan, terus mungkin dari di Bali panggung ke panggung gitu kan ya. Dan sekarang bisa terpampang juga ya di luar negeri gitu kan. Makanya kayak nggak nyangka sih kok bisa ya. Aku tuh cuma awalnya aku tuh konsepnya suka manifesting gitu loh. Jadi apapun yang aku inginkan, aku tuh kadang tuh suka ngomong aja semoga one day gini-gini. Dan lucunya tuh bersyukurnya beneran kejadian semua gitu loh Kak. Jadi kayak emang harus berdoa yang baik-baik sih. Maksudnya harus ngucap yang baik-baik biar kejadian gitu. Karena yang Times Square kemarin ini kayak baru berapa bulan yang lalu aku bilang semoga dia bisa masuk Spotify Equal biar bisa masuk ke New York Times Square gitu. Dan benar kejadian. Terus kemarin baru banget aku kan listening partnya sama Spotify kan. Terus aku tuh bilang gini, semoga albumnya bisa masuk top album Indonesia ya gitu. Dan beneran masuk top album Indonesia. Jadi kayak oh my god, pencapaian Tuhan itu baik banget sama aku. Jadi aku iya. bersyukur banget sih. Iya, luar biasa sih ya. Jadi pencapaiannya ini jadi juga membuktiin bahwa kerja keras lo itu diterima sama pendengar kan. Iya kan ya, karya-karya lo juga akhirnya banyak yang ngerespon positif. Iya, syukurnya. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anggis Sobat RDI ya. Buat kamu yang penasaran, sekarang kita lagi live juga di YouTube di RDI 971 FM, terus ada di TikTok juga di RDI 971 FM. Dan juga yang mau nanya-nanya, silahkan aja WA di nomor 08 12 12 971. Dari Kendris dengan Sakit Hati masih di Indo banget ya. Kayaknya hari ini gue mau memutarkan lagu-lagu yang sakit hati. Karena memang Anggis ini kan banyak orang yang bilang kalau lagu-lagu Anggis, apalagi yang di album ini ya, itu memvalidasi perasaan-perasaan orang. Benar. Itu bentuk validasinya apa aja sih? Dan dari album Devaki ini lagu apa aja gitu yang bisa lo tangkap ya setelah dirilis beberapa waktu yang lalu? Kalau untuk so far yang lagu baru, orang-orang pada relate sama dan suka Iman Tarestui, Menua Bersama, terus Penyesalanmu Nanti juga, terus Bertanah Temennya juga menurut mereka tuh kayak sakit banget gitu. Jadi kayak emang sangat mewakili perasaan mereka masing-masing di kondisi mereka gitu. Jadi kayak ya syukurlah lagu-lagu aku bisa mewakili perasaan kalian yang mungkin nggak bisa kalian ungkapkan. Oh gitu. Iya. Oke.
Tapi menarik ya, judul album sendiri kan memang Devaki ya. Yes. Kemarin sempat gue baca kan memang apa namanya dipilih dari nama lo, dan memang artinya kalau kata gue lupa kata bokap kemarin apa ya kalau misalnya Ibunya Dewa Krishna. terus tapi ada artinya lagi pas diwawancara sama Mas Anggi. Aduh aku lupa lagi. Bokap yang bilang waktu itu Iya, masih lupa banget. perempuan kuat kalau apa gitu. Iya, nggak salah emang tuh. kuat terus apa ya? Tangguh kalau enggak. Tangguh, Iya, terus kayak iya. gitu lah intinya. Oke. Tapi dari pemilihan nama album ini kan akhirnya kayak menguatkan branding seorang Anggis sendiri ya. Ini pertimbangannya apa sih? As in apa nih pertimbangan? Nama Devaki sendiri. Jadi nama albumnya gitu. Karena awal ini album pertama Indonesia aku. Terus ya dan masih tetap pengen ada identity Anggisnya. Jadi aku pakai nama Devaki juga karena di perdana juga. Terus karena secara story ini tuh emang semuanya pengalaman aku sendiri. Iya. Jadi ya udah karena semuanya connect ya. Jadi kita namanya Devaki aja gitu. Oke. Perjalanan cerita cinta aku. Oke. Karena ini beneran cinta beneran ya. Karena kan di lagu Iman Tak Restu itu kan juga yang nulis Bagas Ran juga. Seru loh ada video yang kenapa kamu yakin? Karena aku sayang sama kamu. Lihat sih. Itu kan baru kemarin banget. Ya kan gue kepo orangnya. Oh my god, iya. Jadi malu ya. Jadi kan itulah Iman Tak Restu itu kayak menggambarkan kehidupan Anggis. Iya, percintaan Anggis sangat sekarang gak sih? right now. Kayak kita tuh saling mencintai tapi temboknya tinggi gitu. Dan aku rasa kayak banyak orang yang kayaknya ngerasain itu deh, especially for Gen Z ya. Yes. Jadi kayaknya orang-orang tuh lagi bimbang, aduh aku suka lagi sama dia. Mungkin ada yang belum sampai tahap pacaran ya, tapi masih suka, tapi sayangnya temboknya tinggi. Mau mulai apa enggak ya? Tapi kok sayang, gimana ya gitu. Jadi ya lagu ini mewakilkan lah ya, berharap kayak Tuhan tolong kasih kita pertanda ada nggak ya jalannya gitu, biar bisa aku sama dia gitu. Tapi kalau buat lo sendiri bakal works nggak sih? Tergantung ya. Kalau misalnya kita jodoh pun mau sesusah apapun rintangannya pasti bakal nemu jalannya gitu. Kalau emang jodoh gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak jodoh ya mau kita paksain segimanapun itu nggak akan bisa jadi. Gitu. Jadi aku percaya kalau misalnya jodoh pasti dimudahkan semua sama Tuhan. Itu dia tuh ya. Tapi ya itu tadi perasaan-perasaan ada kegelisahan, ada pasti keraguan. ada lah. Itu tapi diwakili di tadi Iman Tak Restu. Oke. Dan memang di album ini kamu melibatkan juga banyak musisi-musisi yang udah lah ya di bagus di areanya gitu kan ya, kayak Tintin gitu kan ya. Itu pengumpulan materinya itu berapa lama sih sebenarnya? Kalau lagu lama kan udah ada tuh langsung kita taruh. Terus untuk lagu baru kan 4. Terus satu lagu yang judul Penyesalanmu Nanti ini udah aku rilis udah aku take di tahun lalu kayaknya. Barengan pas rekaman Dirimu Yang Dulu. Jadi awalnya tuh kayak antara kita mau rilis Dirimu Yang Dulu atau Penyesalanmu Nanti dulu ya gitu. Ternyata kita milihnya Dirimu Yang Dulu duluan gitu. Karena Penyesalanmu Nanti ini dipakai buat stok album aja nanti gitu. Jadi aku tinggal rekaman 3 lagu selanjutnya yang Iman Tak Restu, Menua Bersama, dan Bertahan Atau Menyerah gitu. Jadi waktunya cukup singkat dan kalau kurang lebih 3 bulanan lah dari proses rekaman, bikin album teaser, syuting ini, MV juga dan akhirnya rilis ya 3 bulanan lah. 3 bulan ya. Nah, kalau yang namanya penyanyi di dalam sebuah rekaman itu biasanya kayak punya ritual-ritual gitu kan, kayak sebelum nyanyi tuh gue harus tenang dulu mungkin atau menyendiri dulu. Kalau seorang Anggis Devaki ini ada nggak sih ritual-ritual sebelum rekaman gitu? Kalau aku santai, nggak ada ritual apa. Aku karena enjoy sih setiap rekaman, aku excited gitu. Karena aku tuh selalu penasaran sama apa yang bakal Kabar Sena ngasih di lagu ini. Kayak improve. Karena beneran dibikin beda banget sama demonya gitu. Jadi kayak aku suka nada-nada baru yang diberi nama Kabar Sena gitu. Jadi kayak aku excited aja gitu. Dan apalagi kalau di lagu aku tuh suka tantangan gitu loh, dikasih tantangan aku kayak wow, tapi aku bisa, aku kayak pengen bisa gitu. Jadi berusaha gitu. Aku lebih excited sih sebenarnya. Malahan aku kalau sebelum rekaman semakin aku bikin tegang, semakin aku gak bisa. Jadi relaxin aja. Mau aku semakin aku pantengin makan gitu, misalnya nggak boleh gorengan, semakin suaraku berlendir gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak mikirin, aku makan nasi padang tuh kan banyak minyak ya, kayak biasa aja. Tapi kebanyakan aku rekaman makan nasi padang. Biasa aja.
Oh alah, jadi ternyata favoritnya nasi Padang. Lumayan ya, Lumayan ya. lumayan. Tapi kan sebenarnya lama tinggal di Bali terus begitu sekarang merantau jadi terpapar tuh nasi Padang. Iya, awalnya di Bali aku sama sekali nggak pernah nyobain nasi Padang. Iya kan ya. Aku Iya, mulai nyoba nasi Padang tuh semenjak di Jakarta. Jakarta. Iya. Apa lauk favorit lo? Dendeng. Dendeng. Dendeng kering tapi. Yang pedes nggak pakai sambal merah? Iya, Gitu? aku nggak suka dendeng basah itu ya. Aku suka yang dendeng yang kayak kerupuk, Yang dendeng kering. kriuk-kriuk Iya. gitu. Kalau makan nasi Padang pakai sendok apa pakai tangan? Tangan lah. Oh, iya. Aneh nggak sih punya sendok ya? Ada juga kan? Oh ada ya. Ada juga. Mungkin di urgent kali lagi nggak pengen cuci tangan Iya, gitu. gitu. Ada juga. Aduh, jadi kirain tuh seorang penyanyi tuh buat jaga badan, buat jaga suara tuh harus jaga makanan, tapi seorang Anggis tuh nggak terlalu ya. Kadang menjaga, kadang lebih banyak enggaknya. Minuman juga dijagain. Enggak juga. Tapi aku tuh selalu punya, misalnya aku tahu aku makannya ngawur, nantinya aku minum kunyit. Jadi kunyit sama kencur. Oh, kunyit sama kencur. Jadi ya sih, kayak memang itu alami senjata gitu ya. loh. Jadi kayak bener-bener mamaku selalu bawain dari, kalau misalnya mama dari Bali ke Jakarta bawain satu tumbler gitu. Yes. Bener, kunyit yang diperes aja, airnya beneran sama kencur airnya doang. Udah aku minum kayak 3 sendok. Kalau tinggal diminum aja gitu Itu ya. ampuh banget sih buat tenggorokan aku. Wow, jadi memang dukungan dari orang tua juga bagus banget lah ya. Ya, Gede karena bikinnya banget ya. susah ya. Bikin sendiri males ke pasar ya beli-belinya. Tapi ngomong soal orang tua nih kan pas kemarin hearing albumnya gue dateng kan, memang Yes. support orang tua tuh kayaknya sangat mendukung nih, pokoknya lo kita kasih dukungan total gitu Iya, kan bener. ya. Itu apa ya, perasaan-perasaan apa yang akhirnya lo bikin jadi lo semangat, jadi lo senang dengan dukungan orang tua tadi? Pastinya apa ya, dukungan mama papa tuh sangat bikin aku semangat, apalagi menurut aku tuh doa-doa mereka tuh bener-bener manjur banget buat aku gitu loh. Oh, iya. Jadi dan aku ngerasa aku safe di sini karena aku tahu mereka selalu doain aku gitu di karir aku lah, untuk aku di sini gitu. Jadi emang sangat berpengaruh banget sih di dalam hidup aku, dan aku sangat butuh support dan doa mereka gitu. Dan aku rasa sampai sekarang aku nggak bisa semangat kayak gini kalau emang bukan dari support dari mereka gitu. Dan aku juga pengen one day aku bisa membanggakan mereka nantinya. Berarti kalau pas kemarin Ma ini nongol di Times Square New York itu gimana respon orang tua? Ya happy sih gitu. Tapi mereka happy-nya ya chill gitu loh, bukan kayak gitu, tapi kayak keren, lanjutkan ya gitu. Yes. Sekarang kan pasti semangat terus. masih banyak pencapaian-pencapaian besar yang selalu lo pengen lah ya. ngingetin kayak jangan puas, selalu tetap belajar ya gitu. Oke. Seru nih ngobrol sama Anggis ya. Habis ini kita mau mendengarkan lagu Iman Tak Restui. Oke. Lagu di mana mewakili perasaan-perasaan Anda yang berbeda keyakinan. Aduh, sedih banget. Dia ya. yakin tapi lu yakin tapi dianya enggak ya? Iya, ini lagu baru tentang beda keyakinan. Kemarin kan terakhir Mangu ya. Iya Nah, benar. sekarang Mangu. Iman Tak Restui. Baru 10 hari udah 500.000 loh viewsnya loh. Iya. Udah bisa jutaan ini lama-lama. Semoga nih. ya bisa bertumbuh terus. Gokil nih Anggis nih ya. Oke buat Sobat RD jangan kemana-mana, yang penasaran juga silakan untuk nanya-nanya di WhatsApp 0812 12 12 971. Ini dia Anggis Devaki dengan Iman Tak Restui. Leonor dengan pendampingmu. Buat kamu yang masih dengerin dari tadi, kita ngobrol sama Anggis di Indo Banget, seorang musisi yang lulus dari Indonesian Idol dan sekarang nih rasanya dulu peserta kompetisi, sekarang jadi musisi beneran ya. Iya. Dulu tuh kalau manggung cuman takut sama judge juri. Iya benar. Sekarang ada nggak yang ditakutin kalau manggung? Apa ya kalau aku? Enggak sih sekarang. Sekarang berusaha untuk tetap enjoy sebelum naik, walaupun masih ada tetap deg-degannya gitu. Cuma ya harus dibiasakan lah ya. Lebih lepas lah dia Iya, sekarang iya. lah ya. Karena kan udah jadi sosok yang ini gue sendiri nih gitu kan. Iya, jadi kayak ya kalau bukan diri sendiri yang nyemangatin siapa lagi gitu. Jadi kayak harus bisa yuk gitu. Oke, kita mau coba cek ya WhatsApp dari Sobat RD. Apa kabar buat Arih di Kemang Parsel, katanya nanya dong kalau Kak Anggis ini dari kapan ya belajar nyanyi? Udah pernah nyanyi Sunda belum? Sunda. Sunda. Kalau aku belajar nyanyi
dari ke 1 SMP sih aku SMP. baru nyanyi, belajar banget itu kelas 7 gitu. Itu ada ini nggak, ada les-lesnya gitu nggak? Ada. Awalnya aku nggak les sama sekali gitu. Awalnya cuma kayak nyanyi di kamar mandi. Kalau serius lesnya itu pas mulai les tuh kelas 7. Satu SMP. Satu SMP itu mulai Yes. serius tuh gitu. Kalau ditantang nyanyi Sunda nanti ya Mas ya. Nanti ya, aku Takut belum salah. belajar ya. Belum belajar bahasa Sunda ya. Ah, iya, iya. Bahasa dan lagunya juga. Jarang ya soalnya ya. Oke, apa kabar juga buat Junet, katanya aku punya lagu yang cocok dengan suaranya Anggis, judulnya adalah Terlarang Restu. Ya elah, mau beli nggak? Oh. Aduh, pokoknya emang soal restu nih ya. Dari tadi iman ya, dari Iya. hubungan. Oke, itu sebuah perusahaan emang harus diwakili dengan lagu ya. Oke, kita mau tanya sama Anggis. Yes. Jadi secara musik udah kita bahas, secara kreatif juga. Jadi secara album nih emang semuanya hampir 90% itu galau. Tapi ada satu lagu yang memang ceria. Yes. Kenapa dipilih lagu Menua Bersama untuk sebagai apa ya? Mungkin color yang berbeda di album Devaki ini. Karena emang dari beberapa lagu upbeat yang emang paling aku banget itu kayaknya Menua Bersama gitu. Dan aku beatnya. juga pengen orang kan emang liatnya aku lagu gaul semua kan. Tapi ini karena ini edisi album, jadi aku pengen biar orang nggak bosan aja gitu loh. Nyuguhin satu lagu upbeat yang emang kayak membawa warna baru gitu, di album aku. Di Menua Bersama tadi ya. Yes. Oke, terus kemudian ketika rilis si Menua Bersama ini gimana? Biasanya kan ada orang, pokoknya lu tuh cocoknya galau terus nih gitu kan. Galau si Anggis Lova ataupun teman-teman yang dengerin lo. Mereka malah suka. Oke. Kayak banyak yang favoritin Menua Bersama gitu. Jadi kayak yang orang paling suka kayak kalau secara aku lihat secara stream ya, itu yang kedua setelah Iman Tarestuin lagu baru ya, itu Menua Bersama. Jadi kayak emang orang mungkin pengen lihat aku yang berbeda gitu. Dari sebelumnya kan mungkin aku galau-galau terus kan. Nah sekarang ada Menua Bersama yang medium upbeat gitu. Jadi kayak orang mungkin kayak ini suasana baru dari Anggis nih. Jadi aku ya pasti mereka kayak menemukan, kayak aku misalnya denger idola aku nih, tadinya galau terus, sekarang ada lagu upbeat, aku pasti happy dengernya gitu. Oke. Dan memang banyak lagu-lagu yang ditulis sama Anggis juga ya, itu kan galau terus ngena gitu kan. Nah, kamu tuh tipe yang gimana sih dalam menulis? Observasi dulu, dirasain dulu ditulis, atau tiba-tiba nongol langsung ditulis, atau gimana cara kreatif kamu bekerja? Kalau aku biasanya nongol tiba-tiba sih, kayak kalau aku bisa disuruh rencanain buat bikin lagu, kadang agak susah, tiba-tiba blank, lupa sama semuanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi, makanya di waktu yang tidak tepat gitu, misalnya lagi di kamar mandi gitu, terus nemu nada, terus nemu lirik, aku tuh bener-bener harus ngambil HP dulu, aku jeda dulu, aku ambil HP, aku catet gitu. Gitu. Karena aku anaknya pelupa, jadi kayak misalnya tadinya inget, tadi apa, terus nantinya lupa gitu, tadi apa ya gitu. Gitu. Oke. Jadi memang tipenya tuh daripada lupa mending gue catat. Langsung dilakuin gitu. Betul. Dari sekian lagu di album ini ya, kalau misalnya sekarang ini yang kalau misalnya kamu dengerin sendiri, lagu apa yang lukanya tuh sangat terasa, atau dan sama lagu apa yang bikin senyum-senyum sendiri? Lukanya sangat terasa mungkin Bertahan Atau Menyerah. Itu deep banget sih. Jadi kayak nadanya juga ada dinamikanya yang kayak kamu bilang gitu kan. Jadi kayak dari bawah dulu di nada awal tuh kan benar-benar low banget ya suara aku gitu. Terus yang senyum-senyum ya Menua Bersama. Menua Bersama. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, buat Anggis nih, kan memang banyak kan menyanyikan lagu-lagu galau gitu kan ya. Kamu percaya nggak sih kalau lagu galau itu malah bisa menyembuhkan perasaan orang lain dan bisa bikin happy? Itu yang aku rasain di aku sendiri. Karena pas aku galau, aku malah lebih suka denger lagu galau buat ngeluarin isi hatiku semua gitu. Karena aku tipikal yang gak bisa cerita ke orang banyak gitu. Aku gak suka. Jadi kadang tuh aku sukanya ya pendam sama diri sendiri. Ya, salah satu cara healing aku dengan aku nyanyiin lagu galau. Dan emang mengadmit perasaan aku, emang aku galau gitu. Aku suka teriak-teriak nyanyinya di mobil lah, di kamar gitu. Jadi kayak jadinya lega gitu. Yes. Pernah gak teriak-teriak pas lagi hujan-hujanan di motor terus kacanya gak ditutup? Oh enggak sih. Itu kayak sinetron dan drama banget ya. Oh iya ya, bukan ini ya, bukan pengguna kendaraan roda 2 ya. Bukan gitu maksudnya kayak
ya drama kayak Iya, lagi iya, di iya. series-series gitu ya. Iya kan, Adegan film. naik motor terus lagi Iya, hujan. kayak Oh, iya, drakor gitu. iya. Ngomong soal drakor, lagi suka nonton drakor nggak? Enggak sekarang. Emang sebelum suka? Suka. Lagi kemarin suka apa? Terakhir yang aku tonton kayaknya yang aku full tonton My Demon terakhir. Oh, My Demon mah udah agak Udah lama banget. ya. Jadi Iya, itu yang iya, terakhir iya. aku tonton sih. Iya, iya. Nah, sekarang kalau ngomong soal tontonan, lagi suka nonton apa, film atau Random aja yang sinetron? ada di film-film Oh, yang oke. ada di Netflix Mm-mm, gitu. Ya udah aku kalau lagi gabut ya nontonin yang aku belum tonton aja. Tapi aku nggak inget judulnya apa. Tapi lebih suka film lokal apa internasional? Random sih. Oh, random Internasional juga. ada, film lokal juga ada gitu. Oke. Kalau seandainya nih suatu saat lagu-lagu lo ditanyain, mau nggak jadi soundtrack film? Gitu. Film kayak gimana yang menurut lo akan cocok? Yang ada ya pastinya romance. Yes, ballet romance lah. Ballet romance karena kan lagu-lagu galau semua, Iya, jadi iya, ya iya. tipe-tipe kalau drakor gitu ya. Tapi aku kan udah sempet ngisi soundtrack Oh iya. yang film Tabayun. Oh iya. Aku nyanyi lagu Lewat Semesta di situ. Oh, yang sama lagu itu dulunya lagu Yogi Nandes ya? Iya, aku remake iya, lagi di-remake, untuk iya. soundtrack film ini Oh yes, gitu, iya, versi benar-benar ceweknya. Yogi Nandes. Gitu. Ya, oke. Wih, semakin moncer ya. Jadi udah ngerasain juga gimana lagu itu kan kalau di film tuh kayak akan berubah suasananya loh daripada dengerin Iya, biasa tuh, karena udah ada bener-bener. visualnya gitu Iya, kan bener. ya. Iya. Dan aku waktu itu kan nonton premiernya kan ini di bioskop. Terus kemarin udah tayang di Netflix kan Iya, Tabayun. Terus aku nontonin lagi lah. Terus aku dengar suara aku kayak ya ampun kok bisa ya suara aku di film Iya, gitu. iya, Jadi iya. aku happy banget gitu. Yes. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi terakhir dan kita juga bakal mendengarkan Anggis menyanyikan lagu Iman Tarstui. Yes. Buat kamu jangan kemana-mana, terus mendengarkan Radio RD. Membawa kabar baik ya buat kamu yang penasaran sama albumnya, sudah ada di semua digital streaming platform. Ada 9 lagu di situ. Yes. Berjudul Devaki. Dan dari tadi kita udah ngebahas bahwa si album ini adalah soal sebuah perjalanan hidup Benar. Anggis Devaki, Yes. hidup dan juga cinta ya. Perjalanan cinta. Oke. Kalau misalnya seorang Anggis nih ya, ada nggak sih punya versi yang nggak pernah dilihat orang gitu? Misalnya kayak sebenarnya tuh lo orangnya receh banget loh. Lo tuh sebenarnya tuh spontan banget loh. Ada nggak? Apa ya? Kadang tuh aku suka nggak sadar diri aku, tapi orang tuh yang lebih tahu aku gitu loh. Tapi emang receh kan sebenarnya, bukan yang serius-serius banget kan? Receh nggak sih? Receh ya? Iya, receh berarti. Random, Mbak. Ada kalanya. Iya. Kayak lebih mengenal Mbak Unti sebenarnya daripada mengenal diri Kan kita sendiri. tuh kadang nggak bisa lihat diri sendiri kan? Oh iya, nggak bisa nilai ya? Iya, nggak bisa nilai. Jadi kayak nanya orang, oh memang receh nggak sih? Oh iya receh gitu. Oke. Udah lumayan bertahun-tahun di musik gitu kan, bahkan udah ngerilis album, tapi yang namanya perjalanan kan ada naik turun. Iya. Ada nggak momen-momen lo kayak mau nyerah atau mungkin aduh capek nih sebenarnya gitu? Ada dalam banget bermusik? sih. Kayak mental juga kayak Iya. jadinya gak siap gitu. Pada saat itu ya pas lagi sebenarnya momen kisah tanpa dirimu sih. Oh oke. Waktu itu aku kayak yang bener-bener kayak nyerah gak sih gitu. Karena aku ngerasa ya ada yang denger gak ya lagu aku gitu. Okay, Terus iya. akhirnya aku bikin konten lah di TikTok gitu. Kayak aku bikin konten lagu-lagu aku. Nah, kisah tanpa dirimu nih lah yang awalnya di konten aku rame gitu. Karena aku emang di jalan gitu bawa lirik gitu loh kan. Oh iya. Iya bener itu kontennya. Okay. Nah, konten itu pertama yang emang orang tuh jadi notice lagu aku gitu. Dan semenjak itu jadinya semuanya pada dengerin lagu kisah tanpa dirimu dari situ lah. Kayak banyak soundnya, banyak berkembang terus. Jadi dari situ aku ngerasa kayak oh tadinya aku mau nyerah, jadinya kayak aku baru sadar kayak emang harus butuh proses dulu dan emang usaha gitu. Dan setelah itu aku jadi semakin semangat berkarya. Nah, lagu itulah yang bikin aku jadinya kayak semangat buat berkarya terus. Oh gitu. Oke. Karena memang sekarang nih yang namanya penyanyi harus didampingin sama konten deh. Iya sih. Buat kayak lebih growing ya, gitu. Iya. Sebenarnya bisa aja sih untuk tidak berkonten mungkin ya, tapi aku lebih works kalau aku ngonten. Yes, benar ya. Oke, kalau ngomong soal konten buat sobat RDI yang penasaran pengen lihat konten-konten kamu atau update kehidupan kamu bisa kemana? Di Instagram Anggis Devaki dan TikTok Anggis. Oke, dan seandainya nih ya kamu 5 tahun lagi
pengen ngomong apa ke diri kamu sekarang ini? 5 tahun lagi. Kamu udah nyampe mana gitu. Apakah kamu sudah bikin konser? Apakah lagu-lagu kamu sudah disukain banyak orang? Jadi tetap semangat ya, dan tetap belajar terus. Gitu. Berarti next pencapaian yang pengen lo capai adalah konser tunggal? Ya beneran yang literally konser yang orang-orang pengen datang buat aku gitu. Oke. Kapanpun itu di waktu yang tepat sih. Gitu. Oke, mudah-mudahan ya. Yes. Sama mungkin apa ya, kolaborasi kali ya? Iya, kolaborasi. Pengen kolaborasi sama musisi siapa? Sama gitu. musisi yang aku idolain gitu ya, kayak Raisa, terus Tulus gitu. Aku pengen ada berkolaborasi lah gitu. Mudah-mudahan ya. Amin, astagfirullah. Jadi dibukakan jalan ya. Amin. Okay. Thank you banget buat Anggis Devaki atas waktunya sudah mengobrol ya. Habis ini kita bakal mendengarkan Anggis untuk menyanyikan lagu Iman Tak Restui. Buat Sobat RDI, habis ini bakal ada Aina Tita yang menemani kamu di Indo Banget. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata buat Anggis. Terus buat Sobat RDI, terus pantengin aja Radio RDI. Dan jangan kemana-mana, ini dia lagu terakhir dari Anggis Devaki dengan Iman Tak Restui. bertemu dan mencinta, namun tidak untuk selamanya, untuk selamanya. Agar ku bisa terus dengannya, aku sungguh mencintamu, kau pun mencintaiku. Tapi apa arti semua ini bila iman tak merestui? Adakah jalannya terus dengannya? Aku sungguh mencintamu, kau pun mencintaiku. Tapi apalah arti semua ini bila iman tak merestui?